menghasilkan uang dari keahlian kita sebagai desainer grafis. Halo, gue Catur kembali lagi di konten desain. Kali ini saya akan membahas bagaimana jika kita hanya punya iPad ingin menghasilkan uang dari keahlian kita sebagai desainer grafis. Di sini kita akan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu Anda siapkan dan beberapa cara yang bisa dilakukan oleh desainer grafis pemula. Langsung saja ke topik pembahasan. Pelajari aplikasi yang tepat. Hal yang perlu Anda siapkan untuk menghasilkan uang di iPad adalah kalian ingin menghasilkan uang dari kalian apa dulu nih. Jika kalian ingin menghasilkan uang dari gambar-gambar kalian, ilustrasi kalian bisa mulai belajar aplikasi untuk membuat gambar. Aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk membuat gambar? Bisa Procreate, bisa Clippen Studio, Fresco, Ibis Paint. Jangan pelajari semua, pilih salah satunya saja yang mana yang kalian rasa cocok buat cara kerja kalian. Aplikasi mana yang menurut kalian seamless buat kalian kerja? Ada orang yang lebih suka di mana aplikasinya, toolsnya lengkap, mungkin bisa coba Clippen Studio. Ada yang lebih suka tampilan aplikasinya simple, bisa coba gunakan Procreate. Atau bisa juga yang penting gratis bang, bisa gunakan Ibis Paint. Sesuaikan mana yang kalian cocok. Buat portofolio, setelah menentukan aplikasi mana yang cocok buat kalian, sekarang buatlah karya yang banyak yang cukup berkualitas untuk dijual. Karena skill menggambar atau mendesain adalah keahlian teknis sama seperti atletik, main badminton, futsal dan sebagainya. Gak bisa skill terbentuk hanya dengan pernah menggambar sebanyak 10 udah ngerasa bisa jago gambar, atau 24 jam langsung bisa jago gambar. Gak bisa itu. First I draw this head, then I erase some of the more detailed features, and 1, 2, 3, a circle thing. Diperlukan jumlah gambar yang banyak atau quantity yang banyak serta evaluasi di setiap gambar. Jadi kalian itu perlu latihan cukup banyak gambar, dan setiap kalian gambar jangan lupa dievaluasi. Jika kalian setiap gambar hanya gambar saja, gak pernah mengevaluasi, kalian akan belajar dengan pelan. Hanya ya kayak bocah orang-orang ya kan, ya banyak sih bocah gambar-gambar sih, tapi kan mereka gak pernah evaluasi, akhirnya kan skill gambarnya tidak berkembang gitu. Jadi agar kita bisa belajar, setiap gambar harus dievaluasi kira-kira kurangnya apa. Setiap kalian gambar, evaluasi kurangnya bagian mana, minta kritik ke temanmu jika punya teman bagian mana yang kurang. Minta kritik itu tidak harus pada orang yang ahli gambar, karena pada dasarnya nanti kalian menggambar untuk orang yang tidak bisa gambar. Jadi kalian tahu cara pandang orang yang tidak bisa gambar melihat hasil karya kalian. Memang akan lebih baik jika punya teman yang bisa gambar, dimintakan pendapat sehingga kalian akan tahu langkah selanjutnya apa yang perlu kalian perbaiki. Jika minta pendapat pada yang bisa gambar, hasilnya akan dijelaskan bagian mana yang kurang, bagian mana yang kalian terasa bagus untuk dipertahankan. Tapi jika minta pendapat ke orang yang tidak bisa gambar atau basically tidak ngerti keahlian kalian, mungkin kritik yang keluar tidak spesifik, cenderung abstrak. Gambarmu bagus mas, gambarmu kurang mas, kurang ngepop. Karena begitu penting untuk tahu output dari 3 sisi. Untuk belajarnya maksimal, kalian perlu output dari 3 sisi, yaitu dari kalian sendiri, dari orang yang ngerti gambar, dan dari orang yang gak ngerti gambar. Bergabung dengan platform kreatif. Manfaatkan platform kreatif seperti Behance, Dribbble, dan Instagram untuk membagikan karya kalian dan terhubung dengan klien potensial. Aktiflah dalam komunitas yang ada di platform tersebut dengan membagikan karya Anda dan tips desain atau gambar-gambar kalian, gambar yang kalian ketahui atau cerita tentang keahlian kalian. Dengan begitu, kalian bisa membangun personal branding kalian agar dikenal sebagai desainer atau ilustrator.
tingkatkan keterampilan kalian. Langkah selanjutnya, teruslah berlatih hingga kalian menumbuhkan gaya khas kalian. Style kalian yang membedakan karya Anda dengan karya orang lain, sehingga tidak ada alasan jika ingin gambar seperti yang mereka lihat di profil sosmed kita harus pesannya lewat ke orang lain. Buatlah karya sebanyak mungkin. Dengan karya yang banyak, tentu secara tidak langsung kalian akan merasakan improvisasi. Jalin kemitraan klien tetap. Jika kalian sudah mendapatkan klien atau orang yang mau memesan, rawat mereka, buat mereka memberikan proyek secara berkala. Misalnya memberikan diskon pada pesanan kedua atau memberikan kesempatan negosiasi jika melakukan pesanan lebih banyak. Dengan begitu kalian dapat mengamankan penghasilan kalian dari keahlian kalian mendesain menggunakan iPad. Tetap kreatif dan fleksibel. Seorang desainer identik dengan kreativitas. Jangan tertutup dengan perubahan. Jangan takut mencoba hal-hal baru, mencoba style baru, media desain baru, dan sebagainya. Selain itu, tetaplah fleksibel dalam respon revisi yang dibutuhkan klien dan jadwal kerja yang fleksibel. Seperti itu tips yang bisa saya sampaikan buat kalian yang baru mulai punya iPad, ingin menghasilkan uang dari keahlian desain menggunakan iPad. Pertama, kuasai aplikasi yang dibutuhkan buat karya sebanyak mungkin dan improvisasi setiap karya yang telah dibuat. Terbuka dengan kritik, membentuk personal branding dengan aktif di sosial media, jalin kerjasama dengan klien, tetap kreatif, fleksibel dengan berbagai situasi termasuk revisi tidak tahu waktu. Itu saja konten tentang cara bagaimana jika kalian punya iPad ingin menjadi desainer atau ilustrator. Itu saja tips untuk proses-prosesnya. Jika kalian suka, ada pendapat lain, tulis di komentar. Thanks sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian yang sedang belajar desain, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video tentang update seputar desain. Dan see di next video ya. Bye.